selamat datang di channel YouTube OIC Indonesia. Balik sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik. Di mana teman-teman? Di Hong Kong pastinya. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan bahas tentang apa sih kontrak mandiri? Hah? Kontrak kok mandiri? Apa mungkin kontraknya jomblo? Kayak saya. Enggak. Pada penasaran kan apa itu? Cus kepoin, lanjut nonton sampai akhir. Oke? Jadi kemarin tuh ada beberapa dari kalian itu yang nanya ke kita, Miss, mem, majikan saya mau renew tapi tanpa proses agensi. Gimana tuh? Tadi bilangnya kontrak mandiri, sekarang kita bilangnya proses tanpa agensi. Nah, jadi kontrak mandiri ini merupakan kontrak dengan majikan yang ada di Hong Kong tanpa melalui agensi. Terutama bagi mereka yang memiliki skill atau pekerja profesional dengan mencari perusahaan atau majikan sendiri, mengurus surat-surat sendiri di lembaga pemerintah tanpa melalui agensi. Jadi, untuk segala proses dokumen itu pun juga kalian sendiri yang ngurus, tanpa campur tangan agensi. Lalu apa sih perbedaannya teman-teman antara kontrak mandiri tanpa agensi dan kontrak kerja yang melalui agensi? Kita bahas dulu yang pertama ya. Untuk proses melalui agensi sendiri, keuntungannya yaitu biayanya murah, baik dari biaya dari teman-teman ataupun dari majikan. Yang kedua, tidak ada rasa takut akan merasa terbohongi oleh pihak agensi karena sudah mengetahui legalitas dari agensi itu tersendiri. Pastinya teman-teman jangan mencari agensi yang asal ketemu ya teman-teman. Pastiin agensi yang teman-teman akan masukin itu sudah ada legalitas hukumnya dan pastinya terpercaya kalau kayak gitu. Yang ketiga, hemat waktu dan tidak ribet. Jadi teman-teman nggak perlu ngurus sendiri sana sini ya kan, terus memproses dokumen sendiri. Jadi semuanya akan dibantu oleh pihak agensi, otomatis akan mempersingkat waktu dan tidak bikin ribet. Yang keempat, teman-teman tidak perlu khawatir kalau dokumen kalian itu akan disalahgunakan oleh pihak agensi, karena kami pihak agensi akan mengarsipkan. Kalaupun teman-teman sudah tidak join lagi dengan kami tetap akan mengarsipkan dokumen kalian itu secara aman. Jadi nggak usah khawatir dokumennya bakal bocor sampai di luar sana. Oke? Terus yang kelima, yang kelima, legalitas dokumen terjamin. Jadi semua dokumen itu akan diurusin sesuai dengan legalitas yang kita punya dan pastinya sesuai dengan prosedur yang legal gitu. Yang legal ini maksudnya yang resmi gitu ya. Karena banyak juga meskipun agensinya itu terlihat terpercaya, kadang itu juga mereka nggak memproses dokumen itu secara resmi gitu teman-teman ya. Jadi tetap hati-hati. Yang keenam, semua problem dengan majikan ditangani langsung oleh pihak KJRI dan jika terjadi masalah kecil ataupun besar, kami pihak agensi akan membantu untuk memecahkan masalah, untuk mencarikan solusi. Misal nih teman-teman bilang, "C, gaji saya telat." Kayak gitu, bilang ke agensi. Nah, kita akan bantu follow up dengan majikan. Majikan, kenapa kok kamu nggak gaji mbaknya sesuai dengan tepat waktu? Apa ada kendala? Nanti kita infokan ke CC kayak gitu. Terus ada lagi mungkin ada miskomunikasi antara kalian dengan majikan, itu nanti juga bisa bareng-bareng kita cariin solusi. Kemudian yang ketujuh teman-teman, semua libur, gaji, dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh pihak majikan ke PMI akan dibantu hitung oleh pihak agensi. Soalnya kadang ketika kalian sudah keluar dari rumah majikan, beberapa hak itu susah untuk didapatkan dari majikan. Dari situ, kalau kalian bergabung dengan agensi, kami pihak agensi akan membantu diskusi dengan majikan untuk mendapatkan haknya kalian. Oke, sedangkan proses tanpa melalui agensi atau kontrak mandiri sendiri, kekurangannya yang pertama yaitu tidak tercatat di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI atau BP2MI. Dan yang kedua nih, jika ganti majikan baru atau renew dengan majikan yang berbeda tapi satu rumah, harus pulang ke Indonesia terlebih dahulu. Ya kan, lebih belibet gitu teman-teman. Kalau teman-teman renew kontrak terus ganti majikan
Misalnya yang pertama teman-teman pas waktu kontrak itu pakai nama Singsang. Nah, untuk renew pakai nama Dadai itu teman-teman harus pulang dulu ke Indonesia. Nah, kalau kontrak dengan agensi itu teman-teman nggak perlu pulang ke Indonesia, jadi cukup diurus di Hong Kong saja sudah selesai. Yang ketiga, yang sampai loh ya. Jadi yang ketiga, sabro. Ribet mengurus dokumen sendiri ke KJRI. Ini bener banget. Kalian harus ke KJRI sendiri. Jadi kayak mengurus dokumen, misalkan kalian mau renew kontrak, itu dokumennya nyari sendiri di webnya imigrasi mungkin. Terus kalian harus ke KJRI, download sendiri, fotokopi sendiri, apa-apa serba sendiri. Jadi mending lebih enak kalau dibantu agensi. Jadi teman-teman sudah tinggal bawa kontrak kerja, paspor sama HKID ke kantor agensi, nanti akan dibantu dari pihak agensi. Udah gitu aja. Sesimpel itu teman-teman. Nah, yang keempat, proses renew dibatasi atau ada limitnya. Jika melebihi limit harus pulang ke Indonesia, kan? Ada batasnya lagi kalau mau renew, jadi nggak bisa bebas gitu. Kalau lewat agensi teman-teman bisa bebas. Mau berapa kali kontrak pun tetap bisa dibantu, diusahakan gitu ya. Yang kelima, semua libur, gaji dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh majikan ke kalian itu akan dihitung sendiri oleh pihak majikan dan kalian. Jadi kalau misalkan teman-teman pengetahuannya masih minim, mungkin barusan datang ke Hong Kong terus nggak tahu hak-haknya itu apa aja pas di akhir kontrak, ya bisa aja nanti majikan mungkin loh ya menyalahgunakan kayak gitu. Jadi haknya teman-teman yang seharusnya kalian dapatkan itu nggak dikasih gitu. Yang keenam, jika teman-teman ada masalah itu nanti bisa minta perlindungan langsung ke pihak KJRI dan NGO. Tapi di sini negatifnya kalau nanti kalian ada problem ya kan, terus langsung datang ke NGO minta bantuan ke NGO, kalau NGO-nya nggak terpercaya juga, itu nanti teman-teman nggak malah selesai masalahnya, malah nambah masalah. Karena banyak sekali NGO yang di Hong Kong itu karena kita pengetahuannya minim dan mereka sudah tahu banyak hal, jadi kayak kita tuh malah nggak tahu informasinya, ternyata yang kita ikutin itu kurang benar seperti itu. Jadi lebih hati-hati jika kalian menemukan NGO yang ada di Hong Kong. Jadi gimana? Sudah pada paham kan ya apa itu keuntungan, kekurangan antara kontrak mandiri dengan kontrak melalui agensi. Namun perlu kalian catat dan pahami ya, untuk saat ini ketentuan kontrak mandiri ditentukan oleh pihak KJRI approvalnya. Jadi kalau misalkan kalian mau renew kontrak, tergantung pihak KJRI. Nanti dari KJRI akan mengkaji ulang apakah aplikasi teman-teman itu diterima atau ditolak. Karena terakhir kali kita ada menemui kasus, ada klien kami itu yang melakukan proses renew kontrak mandiri di KJRI, tapi prosesnya ditolak dan harus melalui proses agensi. Mungkin saat ini buat teman-teman yang sedang nonton YouTube kita ada yang masih terikat kontrak mandiri. Nah, tolong dipastiin lagi nanti pas renew kontrak itu bisa tetap berjalan atau tidak dengan pihak KJRI juga dengan pihak majikan. Karena takutnya nanti kalau pas teman-teman ini sudah mepet visanya, terus ternyata kontrak mandirinya di reject dan teman-teman nggak bisa melakukan extend, kan eman gitu loh, teman-teman harus terpaksa balik ke Indonesia. Jadi untuk kalian yang ditawarin proses kontrak mandiri, tolong benar-benar dicek dan dipastikan lagi jenis pekerjaannya apa, detail majikannya seperti apa, dan lokasinya di mana ya. Jangan asal terima, jangan pas teman-teman mikir oke, sekarang ini emang kondisi ya tahulah teman-teman ya, kondisi COVID, keuangan mungkin sangat-sangat terganggu gitu. Jadi pas teman-teman ada tawaran langsung ambil gitu aja. Jangan seperti itu, oke? Tetap dicek dan dipastikan agar di kemudian hari teman-teman enggak ada penyesalan. Karena kalau sudah menyesal, kesempatan kedua belum tentu bakalan datang. Oke, gini ya teman-teman, gitu aja dulu video kita kali ini. Maaf ya kalau agak cringy. Cringy itu apa? Kalau agak krik-krik juga, gak apa-apa, yang penting teman-teman bisa tetap happy nonton video kita, enjoy nonton video kita, nonton saya ya kan, jangan bosen-bosen. Dan yang pastinya yang paling penting, informasi yang kita sampaikan nyampe ke teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan komen di bawah. Oke? Kalau kalian misalkan ada ide untuk konten selanjutnya juga bisa kalian langsung komen di bawah sini, ngomong next tolong bahas ini dong, next tolong bahas ini dong. Atau mungkin teman-teman mau koreksi apa yang sudah kita sampaikan, silahkan, monggo. Kita menampung semua aspirasi
teman-teman. Ini gitu dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, jaga nama baik Indonesia di negeri orang. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Oke, aku Nisa Nikma, Tojikim Toai, Jaikin, bye bye, bye bye, bye bye.